Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini ya, pastinya kita akan membuat tugas podcast kita yang berjudul Breaking the Limitations. Yang artinya kita itu nanti di dalam podcast kita ini akan membahas kendala-kendala apa yang terjadi di lingkup aparatur sipil negara. Nah, tetapi ada perimeter-perimeternya, yaitu nilai-nilai ASN yang kita sebut akronimnya itu berakhlak, berorientasi pada pelayanan, lalu akuntabel, lalu ada kompetensi, lalu ada harmonis, lalu ada L-nya apa ya? Lupa saya tuh. Loyal. Ya, A-nya nanti ada adaptif dan K-nya ada kolaboratif. Nah, oke, mungkin yang paling pertama yang bisa kita bahas dulu berorientasi pada pelayanan. Mungkin kita semua udah pada tahu tuh berorientasi pelayanan itu seperti apa. Ya mungkin seperti contohnya kita memberikan servis terbaik pada customer. Nah, itu kalau di swasta, tapi kalau di kita itu kita berorientasi pada masyarakat. Ya. Nah, kalau misalnya apa nih kira-kira hambatan-hambatan berorientasi pelayanan pada aparatur sipil negara? Langsung nyambung. Ya, apa aja hambatannya, ayo. Kalau kita sebagai aparatur sipil negara, kita kan khususnya di BNN ya, teman-teman kan ya. Kita semuanya rata-rata kan kayak penyuluh narkoba ya, bener ya? Iya. Iya, benar. Semua sih. Ya, penyuluh semua kan ya kita tuh. Nah, kayak untuk pelayanan sendiri kan pasti kita nggak jauh dari, kalau umum pasti BNN untuk pelayanannya pasti kayak SKHPN, terus kita menyediakan terbuka untuk sosialisasi, terus kerjasama, tes urin, seperti itu. Nah, kalau menurutku mungkin yang bisa jadi potensi untuk hambatan kita berperilaku menerapkan berorientasi pelayanan itu mungkin yang pertama bisa jadi keterbatasan teknologi atau IT. Karena kan zaman sekarang ya kita misalkan mau sosialisasi, kalau kita nggak ngerti IT juga akan menjadi hambatan buat kita. Nah, kalau saya menyampaikan itu mungkin ada tanggapan nggak, mesti saran-saran dari teman-teman supaya kita tuh kayak meminimalisir keterbatasan yang ada seperti itu tadi. Kalau yang pertama saya menyebutkannya itu tadi IT, dan yang kedua bisa jadi dari diri kita sendiri, bisa jadi kayak mood untuk pelayanan itu pasti sangat berpengaruh ya. Kalau kita ada masalah atau kita ada problem di luar kantor, pasti mungkin bisa ke bawah di kantor. Nah, kalau teman-teman apa nih, aku butuh masukan kalau misalkan aku mengalami itu, enaknya harus kayak gimana gitu. Oke, kalau dari Hana itu, kalau dari Mbak Sari kan bilangnya masalah teknologi. Jadi kan itu kembali lagi ya Mbak ya, kalau teknologi itu kan ada kalau menurut Hana itu ada dua faktor nih, ada faktor dari dalam sama faktor dari luar. Kalau dari dalamnya sendiri itu dari SDM-nya. Jadi tergantung dari manusianya juga, apakah dia mau menerima pengaruh dari luar, maksudnya kayak dia mau belajar soal teknologi apa enggak gitu Mbak. Jadi kalau dari dalam itu solusinya harus apa ya, balik lagi kita harus bisa belajar teknologi Mbak, jadi belajar sendiri. Jadi kayak kita tuh harus mau buat menerima perubahan globalisasi itu. Terus kalau dari luar itu yaitu fasilitas dari kantor. Jadi dari kantor itu apa sudah memadai. Jadi kan ada nih kayak misalnya daerah yang jauh dari kota, dari peradaban gitu, kadang internet aja tuh sinyal-sinyalnya, kadang kayak di saya sini ya mungkin nggak bisa dibilang pelosok sih Mbak, tapi sinyalnya kadang ada kadang nggak gitu. Seluler aja nih yang saya pakai provider adalah salah satu yang warna biru itu kadang ada, kadang nggak ada gitu Mbak. Jadi balik lagi kalau tergantung fasilitas juga Mbak gitu. Jadi kalau saran dari Hana, kalau dari luar itu pemerintah, kalau nggak nih dari instansi gitu menyediakan fasilitas yang sama. Jadi biar dalam pelayanan juga bagus Mbak. Jadi kayak sesuai lah. Kan sekarang kan udah canggih kan kata Mbak Sari juga kan, jadi IT-nya juga masuk tuh Mbak. Kalau dari Hana sih seperti itu. Saya mau nambahin dong. Boleh. Tadi kan saya juga sempat kepikiran juga ketika Mbak Sari bilang kalau kita kan di BNN itu paling ada tes urin, pelayanan SHKPN dan sebagainya. Nah, kalau misalnya di ranah kita kan penyuluh narkoba ya. Nah, artinya
suluh itu bahasa Indonesia ada mendampingi juga, mendampingi perihal masyarakat untuk tidak memakai narkoba. Nah, mungkin permasalahan yang mau saya utarakan itu ada di internal diri kita masing-masing. Artinya kalau kita penyuluh narkoba berarti kan kita berhadapan dengan masyarakat sama teman-teman di luar daripada yang kita kenal. Artinya kalau saya kan lulusan psikologi, jadi kalau misalnya kita sebagai penyuluh itu introvert ya kalau kita bilang ya, itu berat sekali pasti rasanya, berat sekali. Nah itu ada ini nggak, ada insight atau brainstorming teman-teman nggak bagaimana cara mengatasi itu? Karena saya pun demikian gitu, seperti kayak kita post di Instagram kita, post di ini kita kayak orang introvert tuh, aduh cemas pasti cemas. Nah, itu ada tanggapan nggak teman-teman gimana caranya? Misalnya mungkin Mas Teddy harus gini-gini, Mas Teddy harus gini-gini, itu gemetar sendiri rasanya tuh. Kalau dari saya, Mas, saya juga sebenarnya lulusan psikologi juga, dan sebelumnya saya bekerja di bidang pelayanan. Nah, itu memang kayak, apalagi berhadapan sama masyarakat ya, itu kayak benar-benar tantangan yang sangat berat, karena watak atau perilaku atau sifat seseorang itu kan pasti beda-beda ya dalam menanggapi atau merespon apa yang kita sampaikan. Kalau memang yang feedback yang kita dapat positif, pasti kita senang ya. Tapi kalau pas kita dapatnya yang negatif, kayak mungkin kayak sebuah tamparan buat kita. Tapi karena itu sudah menjadi pilihan kita ya teman-teman, kayak sudah itu yang kita pilih dan harusnya kita emban ya. Jadi menurut aku ya Mas Teddy, itu kayak dengan kita terbiasa, kita menerima apapun itu, walaupun itu positif, negatif, dan kita bisa apa ya, kayak gimana ya Mas ya, kayak menanggapinya secara positif, dan itu sebagai masukan buat kita. Kedepannya itu juga jadi koreksi positif buat kita untuk kedepannya. Jadi selama apa yang sudah kita dapat itu walaupun negatif dan positif kita terima secara positif, itu insya Allah menurut saya itu akan menjadi improvement buat kita ke depannya. Kalau untuk, ya itu tadi benar Mas, sifat orang kan ada yang introvert, ada yang extrovert. Ya itu suatu tantangan yang juga berat untuk introvert, juga untuk extrovert, terutama introvert ya. Jadi kita ya mau tidak mau, kita harus mendobrak dinding kita, zona nyaman kita demi masyarakat. Karena tugas utama kita adalah mengabdi untuk negara kan Mas. Jadi ya mau nggak mau kita harus bisa Mas. Semangat Mas. Sebenarnya tuh sama juga sih Mas, kalau permasalahannya ini kan introvert ya. Soalnya saya juga sisi ininya sih lebih ke introvert sih. Tapi kalau bagi saya buat nangani itu tuh, kalau bagi Hana ya itu solusinya tuh gini Mas. Jadi apa ya, kalau kita berhadapan atau sedang presentasi itu yang paling utama sih kita menguasai ilmunya. Jadi soalnya kalau orang berbicara itu, kalau kita nggak nguasain ilmu atau kita nggak paham apa yang akan kita bicarakan, misalnya kayak konteksnya ini, kita kan penyuluh narkoba, jadi tentang narkoba. Jadi kalau kitanya nggak paham soal narkoba tuh benar-benar minder sih kalau udah di depan gitu. Soalnya pertama tuh pasti kita bakal ditanya-tanya kan, sama itu udah jadi insecure banget, apalagi bagi introvert. Jadi kayak bingung mau ngomong apa nih gitu. Jadinya yang pertama sih harus menguasai ilmunya dulu sih. Kalau udah menguasai itu udah enak. Terus yang kedua, pernah dapat saran sih, jadi kayak sebelum memulai, misalnya pagi-paginya mau sosialisasi tuh, malamnya udah mulai belajar ini sih, kayak speaking aja di depan kaca gitu sih. Katanya sih gitu, tapi belum pernah coba, tapi alhamdulillah sih lancar-lancar aja sih, kalau buat nyuluh gitu. Mungkin bisa dicoba sih kalau kayak gitu. Mas dicoba. Saya walaupun saya ekstrovert ya Mas, itu saya juga menerapkan itu, saya buat catatan dan mencoba ngomong di depan kaca Mas. Itu benar-benar kayak besok, oh tadi malam saya sudah belajar ngomong ini kayak gitu. Jadi kita tuh udah ada pandangan gitu Mas. Jadi kudu di konsep dulu siapa yang mau dibahas gitu. Nah mungkin ada lanjut Mas. Saya juga berpikir demikian, kalau kita kan dalam psikologi itu dia mau introvert mau ekstrovert itu kan nggak ada nilai negatif dan positif ya. Jadi artinya ya sama aja, cuman kan dia arahnya lebih kemana itu yang menentukan. Nah ketika saya waktu itu pernah ikut penyuluhan segala macam, lalu kita bikin mars BNN di depan masyarakat.
itu kan rasanya aduh gimana nih. Lalu kemudian ya udahlah mau diapain lagi gitu. Pasti kalau udah begitu ya udahlah mau diapain lagi, dijalanin aja. Nah, akhirnya ya saya sampai saat ini ya begitu, ya udah mau gimana lagi, dijalanin aja. Rasa-rasa pasrah tapi seolah-olah pasrah tapi kita mampu gitu loh. Nggak ngerti tuh apa tuh ilmunya tuh. Oke. Ada potensi hambatan lain mungkin di berorientasi pelayanan, teman-teman? Yang mungkin mau sharing lagi. Kalau nggak ada, kita lanjutin nilai yang kedua. Lanjutkan nilai yang kedua. Akuntabel ya? Ya, akuntabel. Akuntabel itu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi kita harus memiliki integritas, dapat dipercaya, serta transparan. Nah, dalam melaksanakan tugas kita sebagai abdi negara, pasti kita harus memiliki sifat akuntabel. Jadi teman-teman kira-kira ada nggak hambatan atau mungkin potensi yang menjadi hal penghalang kita pada sifat ini? Mungkin di akuntabel itu saya mau sharing juga kali ya. Boleh, silakan Mas. Akuntabel itu kan artinya kan itu kita transparan, indikator kita bisa menggunakan, kita kan ini kan PNS yang menggunakan dana operasional melalui APBN yang didapat dari pajak rakyat ya, maka penggunaannya itu harus sesuai dengan tepat sasaran dan sesuai dengan SOP. Nah, ini teman-teman udah ada yang pernah ikut penyuluhan dan membaca rancangan kerja anggaran belum? Udah sih Mas, penyuluhan. Terus juga kan kalau Hana tuh kalau di Satker itu ini sih lebih belajar untuk buat proposal, perwapku. Jadi mau nggak mau ya ini baca rancangannya itu sih Mas. Jadi kan kalau misalnya kita kan menyuluh nih, lalu kita mendatangkan masyarakat dong atau dari instansi lain, ya kan? Nah itu kan nanti ada uang transport segala macam, ya kan? Nah itu di Satker teman-teman sendiri udah menggunakan CMS belum? Cash Management System yang dilakukan oleh Bank BRI. Kita belum, di tempat saya belum sih Mas sepertinya. Kita pakainya cash biasa. Jadi kayak diajukan terus nanti cair sih, maksudnya lewat cash. Masih mungkin kalau dalam cash ya. Mungkin kalau dananya mungkin gede ya mungkin ya baru mungkin. Tapi kurang paham juga sih kalau sampai ke tahap itu. Jadi saya dapat pelajaran juga dari kepala BNNK saya, dia orangnya semangat sekali, baik lah pokoknya. Jadi saya dikasih tahu nih Ted, kalau misalnya penggunaan dana tuh harus orang, jadi nggak ada dana fiktif. Jadi sewaktu-waktu Irwas datang, kita tunjukkan aja bukti-bukti transfer dari banknya, pesertanya siapa, namanya sesuai, udah gitu, nggak akan jadi pertanyaan. Nah dari situ saya belajar tuh, wah ini bener juga nih. Jadi nggak ada yang bisa dimanipulasi segala macam dalam penggunaan dana seperti itu. Mungkin kalau di Satker teman-teman lain ada lagi nggak masalah yang seperti itu gitu atau yang lain? Kalau misalnya di Satker saya sih saya mengapresiasi yang CMS itu, jadi nggak ada manipulasi dan itu kita mudah gitu. Kalau itu kan emang kalau menurut Hana sih beda Satker, mungkin juga beda penerapan juga ya mungkin ya. Jadi mungkin kalau yang Mas tadi kan emang jadi emang dibikin memang setransparan mungkin. Tapi memang nggak menampik juga di Satker lain juga menerapkan sistem itu. Tapi mungkin karena Hana juga baru ya mungkin juga belum sampai ke tahap itu sih. Maksudnya masih belum paham lah. Tapi kalau misalnya ngomong ke lingkup luas, maksudnya nggak cuma BNN gitu ya. Yang apa ya, yang pernah saya lihat atau mungkin pernah saya dengar itu. Jadi kayak penggunaan ini sih lebih ke penggunaan fasilitas kantor. Jadi kayak nggak usah kayak misalnya mobil, nggak usah apa gitu, kayak lebih ke kertas gitu. Jadi kayak kadang kan kalau orang ngeprint kan apa ya, kadang ngeprint yang lain gitu kayak emang nggak sesuai dengan pekerjaannya, itu masalah kertas mungkin ya. Terus juga print juga mungkin penggunaan AC mungkin juga, maksudnya harus sesuai dengan misalnya jam pulangnya tuh sampai jam 4 ya udah, jadi jangan lupa dimatiin gitu. Terus juga kadang ini sih juga yang kendaraan bermobil kendaraan bermotor itu sih, jadi kayak harusnya kan dipakai buat ini tapi
kita sering ini sih lebih pakai buat liburan, buat apa gitu. Terus kan jadi kok ini running out of time ya? Sorry. Nggak apa-apa, dilanjutin aja. Nanti kan kita cut, nanti pas udah tinggal berapa menit, nanti kita buat baru lagi, nanti disambungin. Ini ada tulisannya upgrade nih, nggak apa ya? Di close aja. Oke. Terus aja nggak apa-apa. Itu jadinya pengen gimana ya? Soalnya kan kalau dari kode etik BNN sendiri itu sudah ada yang mengatur kalau misalnya dilarang menggunakan fasilitas kantor yang tidak sesuai dengan tujuan kantor gitu. Jadi itu menurut teman-teman gitu, apa ya, selain maksudnya kan sudah ada aturannya nih, tapi kok pegawai-pegawai ini kok masih ada yang nakal gitu. Jadi kayak pakai fasilitas kantor tuh bukan untuk pekerjaan gitu. Mungkin ada saran atau solusi gitu. Mungkin gini ya Mbak ya, kita kan sebenarnya sebagai masih pegawai baru juga, kalau tiba-tiba kita mengingatkan mungkin dirasa kurang pantas atau mungkin takutnya menyinggung, apalagi pasti yang sudah seperti itu adalah lebih senior atau mungkin lebih senior dalam mungkin jabatan atau mungkin dalam usia. Ya mungkin semuanya tuh berawal dari diri kita sendiri dulu kali ya, kayak kita tuh dengan kita melakukan hal yang seperti tadi kertas, kita misalkan salah print, dan kita nanti ketika print lagi sesuatu yang mungkin bukan dokumen-dokumen penting kan tidak mungkin ya kita pakai baliknya, tapi ketika kita butuh catatan atau apa, kita kan masih bisa menggunakan kertas yang sudah kita gunakan walaupun sudah tidak terpakai itu tadi, daripada kita membuangnya. Kalau kita membuangnya kan wasting banget kan. Nah mungkin dari hal-hal kecil seperti itu, kita bisa dari diri kita dulu mencontohkan. Jadi kan lama-lama dia malu sendiri ya kalau kita ini pegawai baru nih masih muda, tapi dia disiplin. Ketika kita tidak menggunakan AC, kita matikan AC, atau mungkin ketika sudah pulang nggak ada yang mematikan AC, kita malah lah ibaratnya kita matikan AC, kita menata mungkin berkas yang ada di meja kita mematikan lampu, lalu kita mengunci pintu. Paling nggak tuh senior kita atau orang-orang yang tidak menggunakan secara efektif dan efisien dan tidak bertanggung jawab dengan barang milik negara itu tadi. Jadi mereka tuh kayak lama-lama mungkin akan sadar kalau kita menegurnya secara terang-terangan pasti akan nanti membuat problematika ya. Jadi kayak nanti kita jadi nggak enak tuh, malah konflik nanti di dalam kantor. Nah mungkin bisa dengan dari diri kita sendiri Mbak Hana. Jadi kita dari diri kita nunjukin nih, kalau kita dapat motor, misal motor dinas, kita merawatnya selalu bersih, ada bensinnya, ibaratnya kayak gitu kan. Jadi mungkin lama-lama beliaunya akan mikir, ini orang kok masih baru tapi ternyata bertanggung jawab ya sama apa yang sudah diamanahkan. Kok saya sudah lama di sini, saya kok seperti ini. Mungkin dengan seperti itu dia seperti tertampar secara halus, Mbak. Kalau dari saya kayak gitu. Mungkin dari Mas Edi? Kalau dari saya sih, ini saya ngelihat dari satker saya sendiri ya. Ya, jadi satker saya sendiri itu ada BMN namanya, pengelola barang milik negara. Nah itu alhamdulillah saya dipercayakan di pengelola BMN. Jadi ketika ada penggunaan dalam bulan itu hal yang nggak wajar, itu pasti dipertanyakan. Misalnya listrik per bulan biasanya segini, tapi kok bulan ini naik nih. Nah, itu pasti ya udah ada pertanyaan, kertas segala macam. Jadi kita mengaturnya itu melalui sistem aja sebenarnya. Nah itu nggak lepas dari kepala BNNK sendiri sih. Kepala BNNK saya yang beliau ngajarin saya ya emang bener digojlok banget. Jadi harus dari sistem, beliau bilang tuh harus dari sistem, nggak bisa kita bang abang jangan ini ya abang, nggak bisa, harus dari sistem. Jadi kalau sistemnya udah oke, kita tinggal ngikutin aja. Mungkin dari saya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya pun orang baru dan saya megang BMN, ya sah-sah aja kalau saya bilang ini kenapa pemakaiannya banyak gitu kan, kita sambil-sambil bercanda juga. Oh ini ada ini Pak, jadi ada gini-gini seperti itu sih. Jadi nggak ada rasa-rasa yang ya elah kertas segini doang lu ributin gitu. Nggak. Paling dari saya dari seperti itu sistemnya yang harus dimainkan. Jadi secara sistem atau mungkin secara halus, kalau misalkan di satker kita masing-masing kan belum tentu ada BMN tuh Mas. Jadi kan nggak semuanya ada yang. Oh nggak ada kah? Kalau saya nggak begitu sih Mas, maksudnya kayak tidak begitu aktif untuk seperti itu, masih kayak dalam batas wajar, nggak ada masalah apa-apa.
Berarti itu emang dasarnya bisa disimpulin tuh gini ya, berarti harus adanya pengawasan juga dari luar, pengawasan dari luar juga, terus juga dari dalam diri kita sendiri kan ya, berarti kalau dilihat dari pendapat dari Mbak dan Masnya gitu kan. Terus berarti ini ada lagi mungkin hambatan dari Mas Teddy atau Mbak Sari? Apa cukup? Kalau tentang akuntabel udah cukup sih saya rasa, soalnya di Satker saya bener-bener Mantap ya. strength dia. Tertata ya Mas ya? Dan benar-benar transparan. Transparan. Terus untuk nilai selanjutnya itu kompetensi. Ya, benar ya? Nah, jadi tuh kalau kompetensi itu kompeten. Kalau kompeten tuh berarti kita tuh meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Terus juga kita meningkatkan skillnya sama ya, kayak kompetensi diri juga. Terus juga melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik sesuai tupoksi kita. Dan tentunya kita juga membantu orang lain, seperti mungkin pegawai baru atau rekan-rekan kerja untuk belajar. Itu sih. Jadi untuk hambatan dinilai kompeten, kan pasti kan setiap nilai kan pasti selalu ada hambatan gitu. Jadi menurut Mas Teddy atau Mbak Sari mungkin ada yang ingin disampaikan perihal hambatan dinilai kompeten ini? Saya Mbak Hana ya. Kalau ini bercerita secara pengalaman ya kayak mungkin cara hambatan kan kita baru ya tiba-tiba masuk di dalam lingkup ini dan jabatan itu dengan tupoksi yang menurut saya pribadi itu hal yang baru. Jadi ya kayak kita memang butuhkan orang lain untuk belajar, karena kalau kita egois ya kita kayak udahlah kayak nggak usah belajar, nanti kan kita tidak bisa menerapkan kinerja kita, memberikan kinerja kita yang terbaik, karena kita jika kayak berpatok saja dengan buku tuh berbeda dengan pengalaman dari orang lain. Jadi kita butuh pengalaman juga dari orang lain, sharing dari senior atau subkoor atau mungkin kepala kantor, kepala satker kayak gitu. Mungkin lebih kalau hambat atau potensi hambatan mungkin di kompeten ini kalau dari pribadi mungkin agak sedikit itu di bahasa sedikit, karena mungkin bahasa saya dan satker saya agak berbeda. Kadang tuh kayak untuk konfirmasi ulang saya harus menanyakan lagi, oh ini ya kayak gitu. Nah kalau hambatan yang kedua tuh kadang kita kaget ya, kayak kita masuk kita diberikan tanggung jawab ini. Nah untuk mempelajari masing-masing itu kan kita butuh waktu yang biasanya kita butuh waktu yang besar, ini kita harus dalam waktu singkat menguasai itu. Mungkin lebih ke lelah pada diri kita untuk mengejar itu sih. Itu potensi hambatan juga, karena nggak semua orang juga bisa push their limit, ibaratnya kayak gitu. Kayak push their limit, kayak memaksimalkan yang ada supaya hasilnya maksimal. Kalau pribadi saya, dua itu potensi hambatan. Yuk. Ya teman-teman, ada satu lagi, yang ketiga yang menurut saya ini hambatan, potensi hambatan, yaitu kesempatan untuk pelatihan atau belajar. Kan kita tuh terpacunya tuh oleh DIPA, kegiatan DIPA. Kadang tuh ada kegiatan DIPA yang membutuhkan pelatihan, kayak ketahanan keluarga itu kan kita harus pelatihan dulu, baru bisa melakukan kegiatan itu. Nah, kadang tuh kesempatan itu kan kayak pasti dari pusat sudah menjadwalkan, tapi pada kenyataannya kan kita membutuhkan secepat mungkin. Jadi mau nggak mau kita harus belajar sendiri, atau dari pengalaman di tahun lalu kayak gitu. Tapi kan program juga beda-beda ya, kayak sekarang juga pasti macam-macam, makin banyak. Kayak ya mau nggak mau harus belajar kayak gitu. Nah, untuk 3 potensi tadi mungkin ada masukan dari Mbak Hana dan Mas Teddy. Ingat nggak tadi Mas? Ingat. Kalau dari Hana sendiri, ya memang kita harus mau nggak mau kan kita harus mengejar kan ya, apalagi kita baru masihan. Jadinya memang kalau nunggu dari pusat itu memang nunggu jadwal juga gitu, agak lama. Jadinya mau nggak mau ya dari diri kita sendiri. Tapi kan kalau zaman sekarang kan
nggak cuman buku aja kan ya Mbak ya, jadi juga ada internet, juga kita bisa sharing juga ke senior. Jadi kalau menurut saya tuh emang kita harus belajar buat nge-push, nge-pressure diri kita sendiri sih. Karena kan kalau kita cuman maksudnya kayak lempeng-lempeng aja atau nggak ada tekanan gitu, kita juga nggak bakal terpacu juga sih Mbak. Soalnya kan kita kan kalau dinilai kompeten ini kan kita harus bisa secara mandiri belajar, secara otodidak gitu, juga bisa sharing juga. Jadi nggak kita harus juga proaktif. Jadi nggak harus nunggu nunggu dari luar juga. Jadi kayak jangan nunggu bola datang ke kita, tapi kita yang jemput bola gitu Mbak. Soalnya kan kita kan penyuluh kan ya, kalau dilihat dari Permenpan nomor 46 itu kan pasti ada angka-angka kredit kan, jadinya kita kalau mau naik pangkat, nah itu jadi dari kita kan pertama nih penata muda kan ya, jadi kalau mau naik pangkat pasti ada hal-hal poin-poin atau apa ya yang harus kita capai. Jadi kalau kita nunggu dari pusat ya emang lama gitu. Jadi mau nggak mau emang kita harus nge-push, nge-pressure diri kita sendiri sih Mbak gitu. Itu kalau menurut saya solusi terakhir sih, kayak ya udah, jadi kalau emang nggak ada pelatihan ya udah kita belajar sendiri, kita cari-cari info sendiri, kita sharing ke senior atau kita ya tanya-tanya ke pegawai yang emang udah ini sih udah berkompeten di bidangnya gitu Mbak kalau dari Hana sendiri. Sepakat saya. Kalau kompeten tuh ya begitu, sepakat. Dia ya karena kan kita juga nggak tahu kalau misalnya pelatihan kan kita nggak tahu gimana. Cuman yang udah pasti itu teman-teman rekan-rekan kerja yang ada di Satker kita kan udah pasti mumpuni lah, udah pasti udah paham, udah tahu medan juga. Ya paling ya kita banyak sharing aja ke mereka untuk meningkatkan kompetensi kita. Paling seperti itu sih. Jadi gimana Mbak Sari, mungkin itu solusinya apa bisa ini? Iya benar. Ya terima kasih Mbak Hana dan Mas Teddy. Benar, kita harus sering sharing cerita dan harus terjun langsung. Kalau nggak terjun langsung cuma cerita juga kayak Benar. aduh. Oke, lanjut untuk nilai selanjutnya apa ya? Harmonis. Oke. Oke, untuk nilai harmonis ini afirmasinya yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Menghargai setiap orang tanpa melihat latar belakangnya. Kayak gitu. Mungkin hambatannya apa ya? Kita kan negara kepulauan nih, pasti latar belakangnya pasti berbeda-beda. Kalau di saya sih apa gimana, saya kan di Kalimantan Barat ya, yang terkenal sama kerusuhan waktu tahun 98 ya, itu SARA ya. Nah, di sini dulu memang kenceng banget. Nah, waktu kita apa penyuluhan segala macam kita panggil dari lintas ormas, ya mungkin masih ada rasa-rasa, saya kan juga agak ngeri-ngeri gitu gimana ya, cuman ya tantangannya memang seperti itu. Jadi kita berusaha sebaik mungkin untuk tetap menyatukan, walaupun kita bukan penyuluh perdamaian tapi penyuluh narkoba. Nah di sana ya kita tetap terus kita kawal dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi memang rasanya tuh di sini tuh agak-agak gimana gitu. Jadi di sini misalnya untuk masalah agama ya, agama tuh kurang. Tapi kalau masalah suku tuh, saya suku ini, saya suku itu kenceng tuh. Kalau agama kurang begitu itu. Kalau suku di sini agak ada saran ke teman-teman gimana cara saya, misalnya saya diundang ke acara penyuluhan narkoba di masyarakat apa, cuman masih etnosentris gitu. Kira-kira apa ya? Saya belum, masih rasa takut-takut gitu. Ada saran? Kalau bagi saya ya, kan saya juga memang perantau juga di sini. Jadinya kita kan kita bukan orang asli situ, kayak Mas Adi bukan orang asli sana, terus dapat undangan gitu. Jadi menurut saya sih sarannya ikuti saja. Maksudnya ikuti ini dalam artian kalau diundang kita hargai, kita datang, terus juga kita menghargai budaya sana, adat sana. Jadi kayak ya memang rasa takut tuh ada, tapi jangan sampai rasa takut itu kelihatan gitu. Lagi kita kan penyuluh kan, ya kalau penyuluh itu kalau udah kelihatan face-nya takut duluan tuh, ntar penontonnya tuh kayak kok gini, kok pasti kan kalau orang takut kelihatan kan. Jadi jangan sampai terlihat lah, yang
Yang pasti kan kita, kalau dari kita kan kita pasti menjunjung tinggi persatuan kan ya, nggak etnosentris lah. Jadi kalau emang di depan kita itu dia terlalu ini, jadi pandangan kita ya jangan sama. Jadi kayak ya udah anggap aja oke, itu orang Indonesia, aku orang Indonesia juga, ya udah gitu. Jadi kalau bisa sih kayak datang hargai, juga hargai budaya sana. Jadi kalau emang pantangannya misalnya A, ya udah ikuti A, pantangannya B ikuti B gitu. Jadi lebih ke menghargai sih Mas. Jadi kalau bagi Hana sih. Ya, mau menambahkan Hana, jadi tuh senior saya pernah bilang ya, kan kadang juga kita kan sebagai pendatang kadang nggak tahu ya, maksudnya kayak masyarakat ini tuh seperti apa, kayak apa pantangannya, seperti yang tadi punya suatu etnosentris tadi kan pasti membanggakan sukunya sendiri, pasti kan bermacam-macam lah. Istilahnya tuh senior saya tuh mengingatkan balik lagi ke tadi, Mbak Hana tadi kan menyampaikan bahwa kita harus menguasai materi. Ibaratnya kita tuh harus pede dulu. Nah, ketika kita pede, kita akan disegani di sana. Tanpa mengurangi tadi, kita harus menghormati, mengikuti adat sana. Tapi kita juga, tujuan utama kita apa? Menyuluh. Jadi kita harus menyampaikan itu dan menguasai itu. Supaya mereka tuh juga, oh, ini ada penyuluh narkoba nih dari BNN nih. Oh, dia ternyata benar-benar paham aturannya, secara hukumnya, atau menyampaikan materinya menarik nih. Oh, seru juga nih Mas Teddy ini keren nih dalam menyampaikannya sampai menyentuh hati dia. Ketika sudah sampai ke hatinya, itu pasti mereka akan lama-lama akan luluh. Senior saya tuh menyampaikannya seperti itu. Lebih kayak gitu, Mas. Mungkin ada nangkep. Mungkin ada tanggapan dari Mas Teddy soal solusinya. Nangkep sih, saya cukup juga sih. Ya jangan terlalu kelihatan sih, memang harusnya seperti itu, mau gimana lagi. Jalanin aja Mas, kalau itu alurnya udah. Iya. Jadi kalau misalnya mereka diundang itu ya duduknya ya bisa. Bisa. Nah, berarti bisa dibilang kita sebagai penyuluh ya punya tugas lebih lah, kayak misalnya jangan terlihat kayak mendominan ke kubu ini, jadi kayak kita penyampainya ya semua gitu. Menyatukan gitu Mas. Siapa tahu dengan situ kayak kan tujuannya visinya sebenarnya sama ya, cuma mereka beda itu. Siapa tahu nanti juga mereka dengan itu bisa berkolaborasi Mas dengan kesetaraan. Oke, cukup. Berarti poin yang setelah harmonis berarti apa? Loyal. Nah, kan loyal. Loyal tuh berarti kan setia. Berarti kita itu memegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kita itu menjaga nama baik ASN, menjaga nama baik instansi, menjaga nama baik diri juga. Terus juga menjaga rahasia jabatan. Nah, untuk nilai loyal nih mungkin dari Mbak Sari dan Mas Teddy ada hambatan atau hal-hal yang berpotensi hambatan di dalamnya? Mau brainstorming boleh nggak nih masalah loyal? Kita kan ASN. Boleh. Nah, kita ASN ini kan harus setia pada pemerintahan yang sah ya. Nah, kalau kita setia kepada presiden, ini pemerintahan yang sah, presiden sama nggak? Nah, kalau misalnya kita presiden kan berarti kan subjek orang ya. Nah, orang itu kalau misalnya dari presiden kan itu dari partai politik. Nah, partai politik itu kan pasti ada punya tujuan tersendiri yang menyisip-nyisipkan sesuatu gitu. Nah, kita sebagai ASN tuh harus seperti apa? Kita harus ke pemerintahan yang baik kah? Apa pemerintahan yang benar kah? Atau presidennya kah? Atau gimana? Kita memilihnya tuh kadang bingung gitu loh. Kalau saya ya baru ASN ya, cuman saya takut lancang juga, gak enak juga, cuma gimana? Paham nggak maksud saya? Nah, pertanyaannya kita sebagai ASN itu ke pemerintahan yang sah apa ke presidennya? Kan otomatis presiden itu pemerintahan yang sah juga. Tapi kan di belakang ada partai politik. Nah, itu gimana coba? Ya Mas ya. Dulu mau
memberikan tanggapan. Oke, kalau dari gimana? ini. Mas Ari dulu. Oke, gini ya. Saya mungkin bisa kasih ini, misalnya kita tahun ini alhamdulillah ASN mendapatkan tunjangan kinerja dari THR juga, karena tahun sebelumnya nggak ada. Nah, ini kan dikaitkan dengan politik ini karena pemerintahan yang sah ini mau berakhir periodenya seperti itu. Nah, karena berakhir periodenya, kita para ASN ya ini loh, kita kalau misalnya kayak dari ini kita dapatkan begini lagi. Jadi itu udah jadi hal yang lumrah sih sebelum saya menjadi CPNS pun ya begitu. Ketika ada mau pemilu, ketika ada mau ini, pasti PNS nanti tadi dinaikin tunjapnya, tadi dinaikin tunkinnya, pasti seperti itu. Nah, kita posisi sebagai ASN tuh harus yang memilih yang menguntungkan kita atau gimana, karena agak berat ya penjelasannya ya. Coba ya Mas jawab ya. Kalau ini dari pandangan saya sih, kayak kita tuh sebelum jadi CPNS ini kan kita juga menandatangani juga kan, tidak ikut dalam partai tertentu. Iya, oke, benar. Mungkin dari situ agar kita tidak condong ke salah satu tujuan yang berbeda. Karena kita kan abdi negara ya, jadi tujuannya kita kan lebih ke masyarakat, negara, dan kita ibaratnya digaji oleh pajak warga Indonesia ibaratnya gitu. Jadi kalau saya sendiri ya untuk misalnya tadi kenaikan jabatan, kenaikan tunjangan, gaji, ya sudah memang itu keputusan dari pihak tertinggi. Karena kita juga bermasyarakat atau di pemerintahan ini kan nggak lepas memang di partai-partai tertentu. Tapi yang penting kita menjalankan tugas sesuai dengan yang sudah ada dari peraturan yang sudah ada. Jadi kita yang penting benar, Mas. Kalau saya sih itu benar. Karena apalagi sekarang seorang ASN ya. Jadi sebenarnya emban kita tuh berat juga. Kita digaji negara, kita melayani masyarakat. Jadi kita harus kayak benar-benar kita udah digaji sama negara, kita malah menyelewengkan ibarat kayak gitu kan, kita mengkhianati negara kita sendiri kan Mas. Jadi kayak saya sendiri sih memisahkan antara itu, maksudnya kayak pemerintahan yang benar memang harus sebenarnya, tapi tidak menutup kemungkinan pasti ada seperti itu. Tapi kita yang penting dari tadi sih saya kayak menyampaikan pasti dari diri kita sendiri dulu ya. Jadi kayak saya ya lebih ke menjalankan tugas saya secara sesuai dengan tupoksi, melakukannya dengan benar sesuai peraturan atau memegang teguh Pancasila UUD 1945. Saya lebih ke situ sih Mas. Gitu. Mungkin bahannya ada tambahan. Kalau menurut saya sih setuju juga sama apa yang Mbak Sari ini ngomongkan barusan, juga benar. Dan juga kalau dari Hana itu yang mengikuti pemerintahan yang sah, karena pemerintah sama presiden ini berjalannya beriringan, bisa dibilang tuh saling kerjasama lah gitu. Maksudnya tetap berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nggak mungkin dong kalau emang presiden ini pasti bakal berganti, tapi pemerintahan yang sah itu bakal patokannya tetap UUD 1945. Jadi entah itu parpol apa, tapi tetap aja patokannya tetap 1945. Jadi kalau Hana itu tetap ASN itu harusnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemerintahan yang sah. Itu sih kalau menurut Hana. Kurang lebihnya sama lah sama Mbak Sari. Gitu. Berarti selama pemerintahan yang sah itu sesuai dengan Pancasila dan UUD 45, tapi kita menjalanin aja Mas. Gitu. Ya benar, jadi nggak mandang parpol gitu. Untuk ini, hambatan lainnya mungkin ada. Lanjut nilai selanjutnya aja Mbak, cukup. Untuk yang selanjutnya, apa nilai adaptif? Kalau menurut Mas Teddy, nilai adaptif itu apa sih Mas? Ya, nilai adaptif seperti yang kita tahu dari adaptasi ya katanya ya. Berarti kita harus menyesuaikan dengan keadaan dan lingkungan. Ya kalau dalam ruang lingkup aparatur sipil negara ya adaptasi kita sebagai ASN harus ligat ibaratnya, harus cekatan.
beradaptasi dengan lingkungan, apalagi di zaman yang udah serba teknologi ini. Nah, kalau di Satker saya sih untuk masalah apa adaptif ini, alhamdulillah mereka semua orangnya mau belajar semua. Jadi udah paham lah mengenai Zoom, meskipun kalau kita lihat usianya udah 40-an ke atas, cuman ya tingkat belajarnya masih tinggi. Zoom bahkan untuk edit-edit video pun mereka mau belajar gitu. Makanya saya juga kalau ke Satker tuh semangat, orang-orangnya pada wah ayo nih gini nih gimana caranya pada gitu. Mungkin nggak ada kalau di Satker saya ya pengalaman saya nggak ada masalah sih kalau diadaptasi. Mungkin kalau di Mbak Hana atau Mbak Sari ada, biar nanti saya kasih insight. Ini sih Mas, kalau semua satker pasti kita kan pandemi ini pasti kayak mau nggak mau langsung belajar teknologi semua ya, harus belajar Zoom, harus pegang laptop kayak gitu. Kalau di satker saya sih mungkin satu dua ada yang belum begitu bisa untuk IT itu tadi. Sama mungkin lebih ke ini sih Mas, kayak kan kadang tuh perubahan cepet ya, kayak awalnya pengumuman A, tiba-tiba besok paginya ternyata B diganti, misal pertamanya jam 11 siang, ternyata tiba-tiba diganti jam 8 pagi. Nah, kita udah kayak santai nih, kayak udahlah nggak apa-apa nanti aja jam 11 kayak gitu. Nah, kadang tuh itu yang menjadi kalau kita nggak aware, kita nggak siap siaga, kadang kita tuh ketinggalan kayak gitu Mas. Kalau aku sih itu, kadang juga nggak semua orang, kan pasti semua orang tuh punya kesibukan masing-masing, sudah punya keluarga, jadi kadang tuh nggak semua aware masalah itu, kayak kadang kan udah ada pengumuman ini, besoknya kayak terus lost kayak gitu, kadang ada yang kayak gitu sih Mas kalau di saya. Mungkin ada masukan Mas? Iya Mas, kalian juga nih, biar satu kali Oh, jawab aja nih Mas tadi. Ini juga kalau hmm. memang kalau ngomong di satker masing-masing ya yang khusus BNN ini memang maksudku kalau dalam perubahan teknologi itu kayak mau belajar gitu kan ya. Tapi kebetulan saya sebelum jadi ASN ini memang bekerja di usaha kedua orang tua di bidang percetakan ya. Di situ klien-klien saya tuh rata-rata tuh ASN dan berumur gitu. Jadi kayak minta tolong ini, minta tolong. Jadi kan saya pikir kayak berarti nih teknologinya masih kurang. Tapi juga dilihat dari umurnya itu sekitar umur 50 ke atas gitu. Jadi kan mungkin dari mereka itu pengen belajar tapi kan balik lagi keterbatasan umur. Jadi kayak otak manusia tuh kalau nggak diasah terus-menerus kan kayak mungkin pikun gitu kan ya, mungkin kalau nggak dipakai maksudnya kayak cuman monoton kerja di satu itu aja kayak nggak berkembang gitu. Mungkin mereka mau belajar tapi kesusahan gitu. Dilihat dari umur, apakah itu juga dibiarkan begitu aja terlambat apa gimana ya, maksudnya solusi biar semuanya nangkep gitu tuh, biar bisa dapat sama-sama perubahan itu gitu. Itu gimana? Saya sih biasanya apa, karena kepala satker saya ini saya rasa bagus sekali orangnya dia. Jadi dia ini usianya udah 40-an tapi semangatnya tuh tinggi gitu. Jadi saya kan dulu kan di perusahaan swasta itu dulu ya, saya HRGA, jadi alhamdulillah bisa menguasai Excel gitu. Nah, kalau kalau di satker saya ini uh, Word, semuanya Microsoft Word, mereka pada ahli-ahli, cuman kalau di Excel mungkin standar hanya tahu sum if, sum count dan segala macam. Nah, kalau saya kan ada lookup, VLOOKUP segala macam. Jadi ketika kita klik ini datanya keluar keluar keluar. Ya, saya dia cuma nanya aja, "Bang, kalau misalnya ini gimana?" "Oh, ini gini-gini, Pak." "Ah, ya udah, tolong ajarkan yang lain." Kalau seperti itu beliau. Jadi dia tuh ingin menunjukkan rasa. Jadi kalau mau ngajarin orang tuh, orang itu harus ingin tahu dulu, baru bisa kita ajarkan. Kalau dia kagak mau ingin tahu, ya mau diajarin seperti apa, susah bang, kata kata kalau kata kepala satker saya begitu beliau. Jadi dia harus dia pengen tahu dulu, kalau enggak ya ya udah. Ya kebetulan saya agak deket juga sih sama kepala satker saya gitu. Memang harus berasal dari diri sendiri dulu ya, dari kemauan untuk Pasti. belajar gitu. Iya iya benar-benar. Mungkin ada hambatan lain atau cukup dinilai ini? Oke, berarti ini tinggal nilai terakhir ya, nilai kolaboratif. Nah,
Kalau kolaboratif itu berarti kan bersama-sama. Itu kita memberikan kesempatan kepada semua pihak, seluruh pegawai untuk berkontribusi dan juga terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan juga pastinya menggerakkan pemanfaatan semua sumber daya untuk tujuan bersama. Untuk kolaboratif ini, apa menurut Mbak Sari dan Mas Adi ini ada potensi hambatan di dalamnya, apa gimana? Bahas hari dulu pas saya nih. Dan ngomongnya bareng. Maksudnya, Udah silakan Mas Teddy dulu. Kalau di saya sih inilah yang paling utama, masalah paling utama tuh kolaboratif nih di ASN ini, paling utama itu. Karena apa? Karena masih ada rasa saing-saingan, masih ada rasa kompetisi gitu kalau menurut saya sih di situ. Jadi kalau kolaboratif itu kita tuh harus satu tujuan, harus satu visi, dan itu harus didukung dengan adanya big data, cloud. Jadi data tuh harus satu dan bisa diakses ke semuanya. Dan kita juga nggak tahu misalnya satker saya sama satker Mbak Hana atau sama satker Mbak Sari udah berapa persen dari penyelenggaraan BIPA-nya segala macam. Nah, kalau saya kan waktu dulu di perusahaan, saya kan di perusahaan kontraktor tambang ya. Jadi ada di proyek di Medan, di Palembang, di Papua, di Ambon, itu kita udah bisa saling interkoneksi itu. Gimana keadaan di sana? Di sana kita kekurangan apa? Nah, kita punya alatnya di Medan misalnya kirim ke Ambon. Nah, kalau di sini kan kita nggak sampai seperti itu, masih masih jauh lah menurut saya seperti itu. Jauh. Padahal teknologi kita nih udah bisa sih sebenarnya, udah mumpuni, cuman kayaknya kayak kita tuh nggak berjalan sendiri-sendiri. Saya rasa seperti itu, masih berjalan sendiri-sendiri. Dan biasanya kan kita sering lihat ya Zoom meeting rapim segala macam ya, hanya sebatas paparan-paparan aja, nggak sistemik. Ya yang saya tahu seperti itu. Mohon maaf jika nanti atau Ibu Arti mendengar gitu. Ya. Sari ingin menanggapi? Kalau dari saya, segi kolaboratif ini kan nggak ya semata dari intern juga, ekstern juga. Kita butuh kerjasama juga sama instansi-instansi lain, terutama Pemda daerah juga ya, Pemda daerah, Pemda daerah, Pemda juga, Pemda entah perusahaan swasta atau mungkin perusahaan yang lain. Kita butuh itu semua. Mungkin hambatannya juga ada sih, seperti di kayak birokrasi yang agak ribet ini. Ini menurut saya juga potensi juga, karena kita kan dari pusat ya, jadi kayak kita juga harus ibaratnya kayak merangkul instansi-instansi lain supaya bekerja sama juga dengan kita. Ya itu tantangan juga sih buat kita, kayak dari izin secara izin kan kita bukan izin ke pusat ya, tapi izin ke Pemda kan kalau ada kegiatan apa-apa kayak gitu. Jadi kita harus ya membangun komunikasi yang baik juga dengan Pemda setempat, dengan instansi lain, karena kita juga butuh mereka kayak gitu. Kita nggak berdiri sendiri, kita berbasis pelayanan juga kepada masyarakat. Jadi harus membangun sinergi yang baik dengan mereka. Nggak cuma di intern tadi. Kalau intern sudah disampaikan sama Mas Teddy, kalau kita keluar juga harus mengimprove itu tadi. Berarti memang solusi untuk hambatan ini memang kuncinya di komunikasi ya. Jadi gimana, terutama kita kan penyuluh, jadi gimana caranya kita membangun komunikasi dengan stakeholder gitu. Jadinya ya perbaik hubungan juga, ya mungkin perbanyak channel, jadi kayak memang membantu sih, istilah orang dalam ini memang semua ini membantu gitu kan untuk urusan kedepannya gitu. Tapi orang dalamnya ini orang dalam arti positif ya, jadinya biar kita bisa membangun hubungan dengan instansi lain juga. Kadang juga ini sih kalau kita berkolaboratif juga ini ada rasa sungkan biasanya. Kalau dalam komunikasi, sungkannya itu karena mungkin beda umur. Jadi kayak kita mau menyampaikan pendapat ini tapi kayak kita baik lagi kayak tadi yang pernah dikatakan di awal tadi, kayak wah ini anak baru nih, kok berani-beraninya kasih pendapat ini ke senior gitu. Mungkin itu bisa juga diperbaiki dari komunikasinya juga, dari hubungannya juga. Jadi
biar kesenjangan umur ini juga nggak jadi hambatan gitu untuk kita menjalin hubungan untuk berkolaboratif gitu. Jadi Nah, saya mau gimana? ya, mau nambahin Mbak Hana. Ya, boleh. Tadi kan ada komunikasi juga ya. Saya rasa satu lagi boleh saya tambahin itu teknologi juga sih. Jadi kita kan kalau misalnya ada mau kolaborasi ke Pemda segala macam kita datang offline ya. Nah, menurut saya itu kayak wasting time gitu sih. Karena nah ini saya kebetulan kejadian hari ini besok nih besok satker saya P2M ada acara ikotan. Jadi ketika kita tentukan harinya Rabu 20 April ternyata camat seluruh kabupaten saya itu ada acara juga. Nah, kita kan nggak tahu acara mereka. Ya aduh, jadi ya yang datang ya sekretarisnya kalau begitu. Maksud ini kan kita kan nggak terkoneksi itu antar instansi itu. Harusnya ada satu cloud, harus big data yang terpusat, yang kita bisa ngecek segala macam. Harusnya seperti itu. Ada komunikasi, lalu kemudian didukung dengan teknologi. Gitu Mbak Ana, tambahan dari saya. Bener juga. Kadang kita udah komunikasinya baik ini kadang, tapi malah ada di kemudian hari malah miss, malah salah. Gitu. Ya benar. Pernah gitu juga. Iya. Jadi ya sangat penting juga sih teknologi itu. Mungkin itu bisa jadi PR buat kita semua teman-teman. Siap banget buat kalau mau merubah jadi lebih baik, siap banget saya. Ya kan kita kan udah dari tadi kan bahas hambatan, solusi, jadinya di kemudian hari di saat kita sudah terjun langsung ke satker, jadi kayak kita paham nih kalau misalnya saya menghadapi hal yang sama dengan kayak Mas Teddy atau dengan Mbak Sari, jadi kayak oh harus kayak gini nih jadinya, oh harus kayak gini, jadi kita udah punya pegangan lah untuk sekarang lah gitu. Jadi kesimpulannya kita sebagai ASN itu harus benar-benar menerapkan berakhlak ini. Jadi nggak cuma sekedar teori gitu. Jadinya kan kadang ada yang sinkron, ada yang nggak. Jadi kita harus benar-benar lurus sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Untuk dari Mas Teddy atau Mbak Sari ada yang mau ditambahkan? Mau nambahin nggak Mbak Sari? Ada yang mau nambahin? Atau kita sudah sampai di sini? Oh, paling tambahan terakhir aja, itu yang buat jargon 3S, sapa, salam, senyum, sapa, salam itu bagus banget sih. Itu dampaknya luas banget, itu beneran deh. Saya yang introvert itu ya jadi senyum, sapa, salam, senyum, sapa, salam. Jadi itu terbiasa gitu. Kita ngomong juga jadi lancar, kita berinteraksi pun lancar, jadi enak. Itu luar biasa itu senyum, sapa, salam. Bener deh. Itu udah jadi modal pasti kita, udah jadi paten udah buat diri kita. Jadi selain ilmu juga itu udah jadi modal gitu dah. Jadi cukup. Semangat teman-teman. Jadi terima kasih teman-teman dan terima kasih Mas Teddy, Mbak Sari, teman-teman semua untuk malam ini sharing-sharing tentang hambatan, tentang solusi. Jadi semoga dari setelah ini kita bisa mempraktikkannya dengan baik dan benar. Gitu. Jadi kalau bermanfaat. Amin. Jadi di kemudian hari kalau memang ada hal-hal yang perlu di-sharing mungkin bisa dihubungi lagi, kita sharing-sharing bareng lagi gitu. Siap. Oke. Selamat malam semua, selamat istirahat. Terima kasih. Terima kasih.